Kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu artboard, bagaimana cara kerjanya, dan segala sesuatu tentang artboard gitu ya. Oke, yang pertama saya akan buat file baru ya. Saya pilih file, kemudian new. Nah, artboard itu bisa kita bikin di awal sini teman-teman. Jadi misalnya saya pilih print, kemudian A3. Nah, di sini kan ada angka artboard teman-teman. Semisal teman-teman mengisi 5, 4 lah misalnya ya, 4 artboard. Kemudian saya pilih create, maka akan ada seperti lembar kerja seperti ini teman-teman. Itu yang dinamakan dengan artboard. Jadi kalau di Adobe Illustrator itu ada banyak sekali hal teman-teman. Jadi yang pertama itu kalau di Photoshop mungkin kita cuma mengenal ada layer ya, layer dan layer. Tapi di Adobe Illustrator kita akan mengenal yang namanya layer, kemudian ada artboard ya, kemudian ada lapisan-lapisan mana yang atas, mana yang bawah gitu ya. Jadi ada 3 itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang artboard. Jadi artboard itu fungsinya adalah untuk memudahkan kita manajemen data, teman-teman. Misal saya punya desain di sini, saya kasihlah 1 ya, saya berikan nama 1 seperti ini, saya perbesar. Misalnya 1 ya, seperti ini. Jadi ini desain yang pertama, kemudian desain yang kedua ini. Nah, ini kan akan memudahkan kita teman-teman. Jadi dalam satu file Adobe Illustrator saja kita bisa punya banyak file gitu ya. Jadi ibaratnya ada file di dalam file, kemudian ada file lagi gitu. Jadi artboard itu seperti itu konsepnya. Kemudian di sini saya berikan 3 misalnya. Sebentar, saya berikan angka 3. Kemudian di sini saya berikan angka 4 ya. Nah, di sini kita sudah punya 4 artboard, atau kita sebut saja lah ini 4 karya gitu ya. Ini karya pertama, karya kedua, karya ketiga, karya keempat. Ini baru di layer pertama teman-teman. Semisal kita bikin layer baru lagi, klik. Nah, kita nambah layer lagi kan. Kita bisa bikin artboard lagi di sini. Misalnya ini karya kelima gitu kan. Karya kelima. Misalnya saya ganti karya kelima gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, artinya kan kita punya banyak sekali karya nih teman-teman. Jadi dalam satu artboard saja, dalam satu layer saja terdapat 4 artboard gitu kan. Kita bisa bikin karya lainnya lagi di layer lainnya gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya. Nah, yang seperti itu teman-teman tidak direkomendasikan ya. Jadi ya kalau kebanyakan kan jelas tidak baik ya teman-teman. Misalnya di sini ada 1000 layer, kemudian tiap layer itu terdapat 1000 artboard gitu. Wah, itu kan terlalu berlebihan teman-teman. Jadi gunakanlah fasilitas ini sebaik-baiknya saja. Agar apa? Agar menghindari misalnya file Adobe Illustratornya itu error atau korup kan. Jadi tidak kena semua seperti itu teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendesain seperti ini, kemudian teman-teman ingin menambahkan artboard lagi, misalnya, oh kurang nih artboardnya, kurang 1 lagi. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini di sini ya, di toolbox ini ada artboard atau shortcutnya shift ya, shift plus O itu shortcut untuk artboard. Kemudian saya pilih ini untuk menambahkan artboard ya, new artboard. Saya pilih misalnya lokasinya dimanapun bebas ya teman-teman. Misalnya di sini pun bisa, nggak harus lurus seperti itu ya. Kemudian saya berikan di sini 5 ya, 5 seperti ini. Nah, artinya kita sudah punya 5 artboard atau 5 karya nih teman-teman. Nah, terus kalau sudah seperti ini, kita nyimpan filenya gimana teman-teman? Jadi misal saya ingin kelima karya saya ini tersimpan formatnya JPG gitu ya. Cara cepatnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menyimpan satu artboard kemudian simpan lagi artboard kedua, simpan lagi artboard ketiga, dan seterusnya tidak perlu. Kita hanya menggunakan cara seperti ini teman-teman. Teman-teman silakan pilih file, kemudian export, kemudian mungkin saya pilih export as ya. Kemudian silakan pilih lokasinya dimanapun teman-teman, bebas ya. Misalnya saya pilih di sini. Kemudian di sini saya beri nama A ya. Jadi nama A, huruf A ini akan menjadi nama awal di filenya nanti. Jadi kan di sini ada 5 artboard, berarti akan ada
A-01, A-0215 gitu ya. Jadi ini nama depannya. Kemudian silakan pilih yang use artboard ya, artinya semua artboardnya akan tersimpan. Kemudian pilih export. Kemudian di sini akan kita setting kualitasnya RGB, bebas lah ini teman-teman. Nanti akan kita jelaskan di pembahasan lainnya. Kemudian teman-teman pilih OK. Kita tunggu ini sampai selesai loadingnya. Oke, coba kita lihat hasilnya tadi ya di sini. Nah, ini adalah desain yang kita simpan tadi. Jadi akan ada 5 artboard sesuai dengan yang ada pada AI-nya tadi. Jadi ada A1, A2, A3 sampai A5 tadi ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kesimpulannya itu ya. Jadi artboard itu bisa ada banyak sekali dalam satu layer. Kemudian urutan artboard itu bisa acak ya, tidak harus urut. Misalnya ini artboard 1, artboard 2, artboard 3, tidak harus seperti itu ya. Bisa artboard 1 di sini, artboard 2 di luar sini, artboard 3 di mana misalnya, itu bisa. Selama itu masih dalam area kerja kita. Oke, seperti itu ya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.